Adik dari tadi terbuang dulu. Kurma. Ya, kurma dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, diawali dengan video ini aku mau unboxing. Ada beberapa paket yang baru nyampai. Dan tentunya masih dalam suasana Ramadan, jadi masih paket seputar kebutuhan untuk lebaran ya. Nah ini jadi yang pertama, paket isinya adalah jilbab buat adik Gina. Dan ini aku ambil dua warna dulu, yaitu warna biru muda sama hitam. Karena kan ngelihat bahannya sama ukurannya ya, khawatirnya nanti kekecilan atau gimana. Untuk bahannya ini lumayan lembut ya, lumayan adem karena terbuat dari bahan jersey gitu. Kemudian ini modelnya cantik juga ya, bagian ujungnya itu ada semacam kayak pompon gitu ya. Dan di online shop ini banyak model jilbab anak ya, pokoknya tinggal pilih aja. Nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box ya. Nah ini untuk warna hitamnya, jadi sengaja aku pilih model yang sama karena ini bisa dipakai juga buat adik Gina kalau misalnya mau buat ganti-ganti ke sekolah ya. Dan ini aku deketin ya untuk bahannya supaya bisa kelihatan. Ini benar-benar lembut dan anak-anak pasti suka ya buat makainya. Nah lanjut untuk barang yang kedua, ini isinya adalah barang buat aku sama adik Gina juga ya buat lebaran nanti. Ini isinya mukena couple, jadi aku sengaja untuk tahun ini pilih yang polos nggak bermotif. Terus juga aku memang sengaja cari yang ada motif rendanya ya, biar nggak monoton dan juga biar makin semangat ibadahnya ya. Nah ini ada tasnya juga untuk tempat mukenanya. Jadi ini untuk mukenanya itu ada renda di bagian kepalanya ya sampai ke leher gitu seperti yang aku liatin ini. Kemudian di setiap ujung mukenanya juga ada renda dan bordiran gitu. Untuk bahannya ini terbuat dari bahan katun. Dan ini juga ada beberapa pilihan warna ya. Kemarin itu sempat galau juga sih, pengennya yang biru muda. Cuman karena nggak ada warna biru muda, akhirnya aku putusin buat pilih warna magenta ini. Nah ini untuk bagian rok mukenanya, bagian ujungnya itu ada rendanya juga kecil. Untuk mukena anaknya ini ada satu size aja ya. Perkiraan usianya untuk 8 tahun hingga 11 tahunan. Nah kalau yang aku tunjukin tadi itu mukena buat adik Gina dan ini mukena buat aku yang ukuran dewasa. Karena ini kan couple-an jadi semuanya sama ya, untuk rendanya juga, untuk warnanya juga. Untuk yang mau samaan juga nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box. Pokoknya ini bener-bener cantik mukenanya. Banyak pilihan warnanya, selain warna magenta, ada warna olive, warna hijau muda, warna hijau botol, kemudian ada juga warna krem. Kalau untuk mukena renda itu memang banyak ya tersedia di online shop, tapi nyari yang renda dan kapelan itu susah banget. Apalagi kalau kita misalnya pengen warna tertentu ya, atau juga pengen yang gak bermotif polosan seperti ini. Dan ini di bagian dahinya juga terdapat karet, jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran wajah kita ya. Terus bordirannya, maksud aku rendanya ya, itu juga ada di bagian ujung mukenanya. Bikin cantik pokoknya mukenanya. Ini juga bahannya adem. Pokoknya lumayan buat kita ganti-gantian ya untuk sehari-hari. Atau juga dipakai buat hari raya Idul Fitri nanti. Nah ini adik Gina udah nyobain, alhamdulillah muat ya, ini bisa nanti sampai usia 10 tahunan ya, 11 tahunan juga muat. Karena adik Gina sekarang usianya kan udah 9 tahun. Ya. Sip. Oke lanjut, nah ini paket yang ketiga, apa isinya? Ini isinya adalah sajadah yang kekinian saat ini ya. Alhamdulillahnya aku masih kebagian warna pinknya.
Karena kan udah mendekati hari raya ya, pasti pilihan warna itu udah pada habis ya. Jadi kemarin itu pengen ngambil sekalian juga dengan sajadah adik Gina yang mini ya, yang warna pink. Tapi ternyata untuk sajadah anak-anak yang mininya berwarna pink itu habis, adanya warna yang lain. Akhirnya aku pilih sajadahnya ini yang besar semua, yang ukuran dewasa semua, dan dua-duanya ini berwarna pink. Nah, untuk sajadahnya ini bahannya lembut banget ya bagian atasnya. Terus karena ia kan berbusa, di bagian bawahnya itu ada anti slipnya juga. Sajadahnya ini empuk banget ya, lumayan tebel sih, sekitar 0,7 mili lah kalau nggak salah ya. Dan ini bisa kelihatan ya pada saat aku pegang itu benar-benar halus dan lembut bagian atasnya. Nah, ini untuk bagian belakangnya itu udah anti slip. Dan ini juga banyak pilihan warna dan motifnya ya. Nah, untuk bagian ujung sajadahnya tadi itu terdapat ada rumbai-rumbainya. Untuk yang mau samaan, nanti link tempat pembelian sajadah ini bakal aku taruh di description box. Dan ini banyak pilihan warna dan motif ya, pokoknya jangan khawatir. Oke lanjut, nah ini aku lanjutin aja aktivitas seperti biasa ya di sore hari menyiapkan menu berbuka. Yang nonton video meal prep aku kemarin, jadi masakan hari ini juga masih dari hasil meal prep. Nah kemarin itu kan aku sempat meal prep untuk ikan patin ya, yang udah aku bumbuin untuk bikin pepes. Nah jadi sekarang itu aku nggak riweh lagi untuk bikin bumbunya. Jadi tinggal aku keluarin aja dari dalam kulkas. Setelah ikannya udah nggak beku lagi, bumbunya juga nggak beku lagi, itu tinggal aku masukin aja ke daun pisang dan dikukus seperti ini. Cuma tetap tadi ya aku tambahin batang serai sama daun kemangi biar bumbunya itu lebih mantap. Daun pisangnya tadi juga udah aku layukan ya di atas kompor, jadi udah aku panasin gitu supaya nggak mudah pecah. Nah ini aku buat menjadi dua bagian, masing-masing untuk satu bungkus daun pisang tadi itu ada isinya 3 iris ikan patin. Jadi semuanya ada 2 wadah gitu ya, atau 2 bungkusan daun pisang. Karena satunya itu buat sahur dan satunya lagi itu buat buka puasa. Jadi yang aku pepes itu adalah dari 1 ekor ikan patin yang ukurannya lumayan besar. Nah sambil nunggu ikan pepes patinnya itu matang, jadi ini ditunggu sebelahnya aku manfaatin buat masak. Ini aku mau masak sayur, tapi karena khawatir nanti adik Gina nggak mau makan pepes patinnya, karena itu kan lumayan ada rasa pedesnya ya. Jadi ini di sayurnya aku tambahin udang beberapa biji. Dan seperti biasa, karena kan mau dicampur sayur, jadi udangnya ini aku tumis-tumis dulu. Dan ini barengan sama bumbu. Hari ini aku mau masak sayur pakis. Dan pakis itu kayaknya lebih enak kalau disanten ya dibandingkan dengan tumis biasa. Nah bumbunya juga untuk bikin gulai pakis ini, itu udah aku meal prep ya, atau udah disiapin pas di awal bulan puasa kemarin. Jadi memang penting banget kalau kita itu nyetok bumbu dasar ya, kayak ini nyetok bumbu kuning. Nah ini juga sayurannya udah aku masukin ya ke dalam wajannya, terus juga aku tambahin air sedikit. Dan ini aku tutup sebentar supaya pakisnya ini cepat matang. Nah ini udah lumayan ya, udah lumayan empuk, sayurannya udah lumayan matang. Jadi waktunya sekarang nambahin santannya. Nah untuk santannya aku seperti biasa ya pakai santan instan. Biar nggak riweh juga merasin kelapa, walaupun sebetulnya santan itu lebih enak ya kalau fresh ya, langsung kita peres dari parutan kelapa. Nah ini kayaknya aku tinggal nunggu matang lagi aja, atau tinggal nunggu mendidih, baru nanti setelah itu diangkat. Oke lanjut, nah untuk cemilannya hari ini itu aku mau bikin kolak pisang seperti biasa ya. Kakak Gali itu sama Degina lebih suka untuk cemilannya sepulang taraweh itu makan kolak pisang. Karena sayur pakis santan ini udah matang, jadi aku mau angkat karena tungkunya ini mau dipakai untuk masak kolak pisang. Sementara untuk pepes ikan patinnya tadi kayaknya sebentar lagi ya baru aku matikan kompornya. Nah ini aku larutin dulu untuk gula merahnya. Nanti kalau gula merahnya udah larut dan airnya juga udah mendidih, baru kita masukin pisangnya ya, supaya pisangnya itu enggak jadi bubur. Biasanya aku cari pisang yang enggak begitu matang, supaya pas udah dimasak jadi kolak itu dia enggak terlalu lembut ya.
Kolaknya ini enak juga kalau misalnya kita campur dengan nangka yang udah matang gitu ya, supaya lebih wangi. Cuma karena sulit nyari nangka, jadi ya cuman pisang aja yang aku masukin. Kadang juga dikasih kolang-kaling ya. Cuma karena adik Gina sama kakak Gali itu kurang suka sama kolang-kaling, jadi ya udah deh pisang aja. Ini juga nggak aku kasih pandan ya. Biasanya kan ada yang suka di kuahnya itu dikasih dengan daun pandan supaya lebih wangi. Cuman ini nggak dikasih pandan aja udah cepet habis kok. Karena memang anak-anak doyan ya makan kolak. Terus juga aku bikinnya nggak terlalu banyak sih. Paling buat 4 porsi kami berempat. Biasanya 1 sikat pisang itu dimasak kolak itu jadi 2 kali. Nah ini karena tadi airnya udah mendidih, jadi santannya juga udah aku masukin, terus itu kolaknya udah jadi ya, cuman gak aku ambil videonya. Ini aku langsung ambil aja video saat bikin sambal. Ini aku bikin sambal terasi. Nah sambal terasi itu memang enaknya kalau semua bumbunya kayak tomat, cabai, bawang itu digoreng dulu. Tadi itu untuk cabai bawangnya udah aku goreng dan ini lagi aku ulek, sementara untuk tomatnya itu masih ada di dalam wajan. Karena ngulek tomatnya itu terakhir aja ya, kalau misalnya semua cabai sama bawangnya udah halus baru deh kita masukin tomatnya. Alhamdulillah ini sambal terasinya udah mateng juga, nggak aku ambil videonya ya, aku ambil sedikit-sedikit gitu. Lanjut untuk cemilannya ini aku tinggal manasin aja pempek yang ada stoknya di kulkas. Alhamdulillah pempek ini bukan aku bikin sendiri ya, tapi dikasih tetangga kemarin. Ini pempek pistel, isinya itu kates ya yang diserut. Jadi kalau orang Palembang itu tahu ya pempek pistel. Cuman untuk yang di luar kota Palembang mungkin masih kurang familiar ya. Jadi isinya itu adalah kates muda atau pepaya muda yang diserut itu. Cuma udah dikasih bumbu, jadi isinya itu benar-benar berasa ya, enak pokoknya, dicobain aja nanti. Cuma kalau untuk pempek pistel aku nggak pernah bikin ya, karena aku ngerasa riuh aja gitu untuk nyiapin isinya ya dari pepaya muda tadi yang mau diserut dulu, kemudian ditumis dulu biar menyatu sama bumbunya. Terus anak-anak juga kurang suka sama pempek pistel ya, mereka lebih suka pempek telur atau pempek lenjer ya yang nggak ada isinya itu. Alhamdulillah ini dia menu hari keempat bulan Ramadan kali ini. Ada pepes patin, kemudian ada gulai pakis dicampur udang, ada sambal terasi, ada kolak pisang sama pempek. Nah untuk esnya ini hari ini mau yang simple aja ya, cukup bikin es teh. Sementara Dek Gina itu request es sirup marjan yang dicampur dengan nata de coco. Nah kiranya suasana berbuka di hari keempat bulan Ramadan kali ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gali. Berantakan. Kita nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kurang manis. Kurma. Kurang manis dikit esnya. Kurma. Ya, kurma dulu. Ternyata. Tinggal dikit lagi. Yo, tadi ada di pasar jualan yang ini. Ya kan ada yang Nggak ada tahu mana. ada oke itu pakai berarti gue makan. Kan Makan pempek dulu.